Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat ini dan hari Jumat yang akan datang kita semuanya diberkahi oleh Allah. Karena kita memulai dengan sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Membaca surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, kalau kita baca Al-Kahfi di hari Jumat pagi gitu ya, kita akan disinar atau diampuni oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Disinari oleh Allah, diberikan cahaya. Tapi kalau bacanya dari malam, ada cahaya antara dia sampai ke Baitullah. Masya Allah. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, di Jumat kita lihat-lihat apa yang tadi lewat ayatnya. Masya Allah, udah tidak terasa kita masuk di surat Al-Ankabut. Nah, Al-Ankabut ini ada ayat atau ada surat yang adalah surat yang kita jadikan sebagai tagline atau semboyan di 2021. Nah, silakan buka abang kakak yang baik, surat 29 ayat 69. Suara saya kedengaran di IG. Surat 29 ayat 69. Di 2969. Udah? Ya. Ayat ini sudah sangat sering dibahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina. Walladzina jahadu fina. Kata-kata jahadu fina itu fi sabilillah, fi amrina, fi ta'atina, dalam urusan kami, kata Allah, dalam urusan ketaatan, dalam jalan Allah, dalam jalan kebaikan, dalam amal soleh, dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang membesarkan agama Allah. Fina lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan berikan kepadanya, akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Maksudnya terbuka peluang-peluang. Oh, saya udah tahu, ingat materi kemarin, saya udah tahu dengan saya mau melakukannya. Oh, saya mau melakukan, ada lagi, saya mau berproses. Karena tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Semua perlu waktu. Semua perlu kesabaran. Ibu hamil 9 bulan, keberhasilan, kesuksesan yang kita lihat di orang lain, kita tidak pernah tahu seberapa kuat dia berusaha di belakang itu. Bagaimana mau nilai kesuksesan orang hanya melihat konten yang 15 detik, itu pun diedit. Coba bilang,
Udahlah 15 detik, itu pun diedit. Terus kita bikin penilaian gitu. Kita ngelihat, enggak, semua ada proses. Jahadu fina, saya sudah ulang-ulang berkali-kali, sekedar reminder saja. Definisi jahadu, bersungguh-sungguh apa? BTT. Apa BTT? Benar, teliti, tuntas. Lakukan dengan benar. Apa yang benar Ustadz? Niatnya. Lakukan dengan benar Ustadz. Apa yang benar? Caranya. Banyak muslim niatnya sudah benar, caranya salah, tidak berhasil. Ada orang tanya saya, Ustadz, kita kan muslim, rezeki kita dari Allah, kenapa kalau kita buka usaha kita kok bangkrut atau kalah? Saya bilang, bisa jadi niatnya sudah benar, cara melakukannya salah. Produk yang ente jual tidak bagus, barang yang ente jual tidak berkualitas, rasanya yang kalau itu makanan rasanya tidak pas. Maka sebagai muslim yang benar harus pastikan niatnya benar, caranya juga benar. Maka kalau jual makanan, yang pasti nomor satu pasti halalan thayyiban, itu wajib. Tidak usah lagi saya bilang-bilang, tapi itu udah wajib jadi SOP. Satu pasti halalan thayyiban. Yang kedua, teman-teman, yang jangan dilupakan adalah enak atau enak banget. Nah, itu pilihannya cuma dua, apa? Enak atau enak banget, enak sekali. No choice. Dan teman-teman, saya ngambil kalimatnya Bang Abu, rasa itu dari Allah. Itu dia yang penting. Apa? Rasa itu dari Allah. Kalau kita pakai doa, pakai Al-Fatihah, pakai sholawat, bilang sama Allah, ya Allah, bumbunya sama, bawang merah, bawang putih, saham, ketumbar, ada semanis. Cewek-cewek zaman sekarang tahu enggak ya? Ada semanis yang mana, ketumbar yang mana, saham yang mana, garam sama gula, jangan ketukar. Bubuk semuanya udah. Yang penting kalau antum berusaha di bidang kuliner, ingat, rasa itu dari Allah. Rasa apa? Rasa yang pernah ada, rasa yang tertinggal, gitulah. Tuntas itu apa Ustadz? Tuntas itu artinya selesai. Apa yang sudah dikerjakan, tuntas. Benar, teliti, tuntas. Teman-teman semua, abang kakak yang dirahmati Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada kalimat yang terakhir, wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Teman-teman semua, ini pelajaran mahal. Seperti yang antum lihat di kaos saya, ada tulisan apa ini? You are alone. Engkau sendirian, kecuali engkau bersama Allah. Kenapa you are alone itu konteksnya kita dengan Allah? Kenapa you are alone itu kita dengan Allah? Karena memang kita tidak bisa ngarap sama manusia. Antum udah tolong dia, antum udah bantu beliau. Lama-lama begitu beliau sukses, antum dilupakannya. Antum bergerak dalam bidang usaha tertentu, jalan, waktu berhasil, orang tepuk tangan. Giliran salah atau kalah, langsung orang caci maki. You are alone. You are alone itu teman-teman untuk ngasih tahu kita bahwasanya nanti di kuburan kita 1 meter kali 2 meter. Nih kayak gini gambarannya. Inilah dia, betul-betul tak ada edit-edit. Segitu Ustaz? Iya segitu. Nih, inilah dia.
Inilah dia You Are Alone. Cuma kalau saya gambar kuburan kan agak horor gitu. Jadi dibikin agak bagus sedikit sama kawan-kawan di SMK Merch. Mana linknya Ustaz? Buka aja Instagramnya SMK Merch. Jadi merchandise yang urusannya quotes SMK itu ada di situ. Bisa pesan dan bisa cek nanti. You Are Alone. Kalau teman-teman sadar bahwasanya you are alone, teman-teman tidak akan sakit hati. Oh iya lupa. Nih yang hari ini pakai Instagram bisa lihat tuh. ...120 meter, 55 cm, 75 cm, 25 sama 25. Ini kalau di dalam tanah. Tolong catat baik-baik. Di dalam tanah saja, di atas tanah saja sudah lemah. Coba diulang. Di atas tanah saja sudah lemah. Apalagi di dalam tanah. Di atas tanah saja sudah lemah. Apalagi di bawah tanah. Lihatlah orang di atas tanah itu teman-teman ketika dia mati. Ya kan? Tidak bisa mandi. Padahal biasa mandi sendiri. Pakai baju dipakaikan. Kemana-mana diantar. Naik ambulan dipindahkan. Baru di bawah tanah, di atas tanah sudah lemah. Apalagi di dalam tanah. Inilah definisi you are alone. Sendirian kita teman-teman, hanya berdua dengan amalan kita. Dua yang hak milik kita teman-teman. Satu pahala, yang kedua dosa. Apa yang kita bawa? Pahala dan dosa. You are alone. Engkau sendirian saudaraku. Dan lihat teman-teman, ayat Al-Quran hari ini tuh mengingatkan kita gitu. Coba mundur naik ke atas ayat 64-nya, sebelum ke 69 itu ada ayat 64. Supaya kita tidak berlebih-lebihan menyikapi dunia ini, tidak juga terlalu GR ketika pegang dunia, tidak juga terlalu sedih ketika dunia hilang. Biasa aja, kalau lagi dapat alhamdulillah, kalau enggak ya juga alhamdulillah. Kalau dapat itu jangan sombong karena cuma setetes, kalaupun hilang jangan juga sakit hati karena yang hilang cuma setetes. Sama-sama setetes. Tapi you are alone. Engkau sendirian nanti mempertanggungjawabkan matamu, hidungmu, pikiranmu, hatimu di hadapan Allah. Maka Allah bilang, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Senda gurau dan main-main. Sudahlah main-main, senda gurau pula. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan sesungguhnya, the real life is there. Kehidupan akhirat itu ada di sana. Lau kanu ya'lamun. Nah ini yang saya mau tekankan, ini yang di garis bawah, ngajak kawan-kawan garis bawah itu kata-kata lau kanu ya'lamun. Yuk, siapa yang bisa memahami ayat ini? Apa maksudnya lau kanu ya'lamun? Banyak yang tidak mengerti. Jadi kata Allah bilang, lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu, kata Allah, mereka pasti sungguh-sungguh mempersiapkan kematiannya, karena apa yang mereka berikan itulah yang akan mereka bawa nanti. You are what you give. Engkau adalah apa yang kau berikan. Dulu teman-teman punya panggung, dulu teman-teman terkenal, dulu teman-teman diapresiasi orang. Ada waktunya kita dikenal, tapi ada waktunya orang tak tahu siapa kita dan tak mau tahu siapa kita. You are alone. You are alone. Kenapa harus kayak gitu kawan-kawan? Yang saya pernah kasih gambar sama antum ya kan? Kita sedang sendirian, betul-betul sendirian. Menangis kita, nunduk kita. Inilah dia episode yang paling ditunggu Allah. Episode yang paling ditunggu Allah adalah ketika kita bersimpuh seperti ini.
Inilah yang ditunggu-tunggu Allah, lama sekali. Cuma memang tidak banyak yang mau tunduk. Allah tunggu betul ini momen. Ya Allah, gitu. Tidak ada lagi tempat saya minta kecuali cuma Engkau. Tidak ada lagi tempat saya berharap kecuali sama Engkau. Orang terdekat saya pun ya Allah tidak paham-paham juga apa yang saya suka, apa yang saya tak suka. Ini pelajaran. Ya Allah, Ustaz, ya Allah Ustaz, udah 30 tahun saya nikah, Ustaz, tak paham-paham istri saya ini. Kalau antum punya kalimat antivirus yaitu you are alone, oh ya sudah, saya mau marah, caci maki dia atau ceraikan dia, itu pilihan pertama. Atau saya mulai memaafkan dia, atau mengajarkan dia pelan-pelan, memberikan keteladanan, mendoakan terus, semoga suatu saat Allah ubah dia, itu pilihan yang kedua. Kalau saya tahu saya bawa balik dosa dan bawa balik pahala, maka ya sudahlah, bismillah, saya pilih pilihan yang kedua. Saya maafkan, saya doakan, saya ajak dia berubah. Urusan dia berubah atau tidak, urusan dia sama Allah. Biarlah nanti dia juga mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Hei kakak, selain engkau berfungsi sebagai ibu, engkau juga berfungsi sebagai istri. Kau menuntut emasmu, menuntut uang jajanmu, menuntut nafkahmu, tapi juga nanti engkau dituntut atas kewajibanmu terhadap suamimu. Apa yang sudah engkau lakukan kepada suamimu, kau juga akan dihisab. Pasti. Hai suami, kau sibuk dengan pekerjaanmu, kau sibuk dengan bisnismu, tapi engkau juga dituntut oleh Allah. Ada banyak kewajibanmu terhadap pasanganmu. Nanti masing-masing dihisab oleh Allah. Jadi tidak usah sakit hati, Kak. Kakak-kakak yang suaminya hari ini belum soleh, belum mau dekat-dekat ke dakwah, belum mau dekat-dekat ke masjid, doakan terus. Abang-abang yang hari ini istrinya juga belum soleha, masih on the way menuju soleha, doakan terus. Karena sejatinya we are alone, you are alone. Dah, kita masing-masing sebenarnya, Kak. Lihatlah, wa ma hadzal hayatud dunya illa la'bun wa lahwun, illa lahwun wa la'ibun, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun, law kanu ya'lamun. Kalaulah mereka tahu, kata Allah, pasti mereka akan bilang bahwasanya ya Allah begini-gini. Benar hidup itu ya. Yes. Nah, maka abang kakak yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh berkah hari Jumat ini, saya juga mengatakan pengen menyampaikan kepada abang kakak, ketika kita sadar kita sudah sendirian, kita udah tidak ada apa-apanya, di dalam tanah kita lemah, di atas tanah kita juga lemah, ya kan? Ada satu yang harus ada dalam otak kita ketika yang lain-lain mungkin hilang. Apa itu? Janji Allah itu benar. Wa'dallahi haqqun, la yukhlifullahu wa'dah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Berhentilah kakak-kakak dan abang-abang menyandarkan harapan kepada manusia, karena pasti engkau akan kecewa. Wa'dallahi haqqun, Allah punya janji itu benar. Jadi ketika kita sudah menyadari ini, sudah tunduk dan patuh, cuma Allah aja yang kita pegang, cuma Allah aja tempat kita bersandar, cuma Allah aja tempat kita berharap, kita harus yakin satu hal, tambah file di otaknya, janji Allah itu benar. Saya terus terang teman-teman pernah mengalami juga gitu ya, episode bertanya. Bahkan sebenarnya kalau boleh jujur, episode itu kayak mempertanyakan gitu. Tuh, benar gak nih ya jalan hidup aku nih ya gitu. Kira-kira berubah gak hidup aku nanti ya gitu. Antum ada mengalami episode itu? Atau sedang mengalaminya? Masalah-masalah yang dihadapi itu kadang-kadang ujian untuk kita belok gitu. Nah,
maka teman-teman kita harus tentukan dulu titiknya mau kemana. Aku nih mau mati husnul khotimah, aku mau ke kuburan, aku mau menghadap Allah di alam akhirat. Itu tujuan utama. Maka kalaupun teman nanti dibelokkan kemana-mana, sudah tahu endingnya mau kemana, tetap nanti akan masuk jalur lagi. Contoh, kemarin kan PPKM kan? Ya kan? Apa PPKM? Itu kata kawan-kawan ya. Jadi waktu dapat jalan mau ke Munzalan, itu kan ditutup Transmart, ditutup pintu belakang. Lewat mana kita? Masuk lurus terus, Paret Haji Muhsin, Taman Sungai Raya, masuk Munzalan. Ketika tujuannya sudah tahu mau kemana kita, maka teman-teman walaupun dibelok-belokkan oleh keadaan saat itu, teman-teman akan fokus pada tujuan. Mungkin jalan yang biasa antum lewati itu cepat, mudah, dan lancar. Begitu antum ganti jalan, jalannya macet, becek, ya kan, berlobang, banjir, mutar sana sini. Ya pandai-pandai kita mutar lah. Tapi teman-teman, kadang-kadang perjalanan yang mutar-mutar itu bikin kita jadi tahu pengetahuan baru. Oh, ternyata di sini ada jual ini, di sini ada toko ini. Itu pengalaman hidup. Nggak boleh juga antum sesali. Saya cerita pembalut, saya cerita tentang jualan odol, saya cerita tentang lapar, saya cerita tentang tak bisa makan, saya cerita tentang Indonesia mustahil lapar yang dengan izin Allah hari ini berubah berbagai macam bentuk program. Itu berawal dari saya sendiri yang merasakan tidak enaknya lah lapar. Saya merasakan betul gimana rasanya bahagianya duduk di meja, di halaman masjid untuk dapat buka puasa. Dan teman-teman tolong ingat baik-baik, pintu yang paling mudah untuk membuat orang kenal Allah itu ya masalah. Coba diulang. Pintu yang paling mudah membuat orang mengenal Allah adalah masalah. Memang kue korket, kue belodar, ya mau diapakan? Udah sakit baru sadar. Untung sadar. Tadi kita baca As-Sajadah enggak? Oke. Lihat ya. Closing statement. Hari ini hari Jumat, bacanya As-Sajadah. Buka surat As-Sajadah. Kita lompat sebentar. Udah dapat surat ke-32. As-Sajadah itu 32. Tadi kan dibaca sama Ustaz Habibie ya. Pintu yang paling mudah untuk kenal Allah adalah masalah. Memang orang tuh kalau udah dikasih masalah biasanya dia taat. Betul lah. Ustaz, ternyata sakit itu ndak enak Ustaz. Siapa yang bilang sakit itu enak? Terus, itulah Ustaz, waktu sehat kita sia-siakan. Begitu memang. Makanya Allah kasih sakit. Begitu sehat bertingkah lagi. Kata Allah, oh tak bisa budak ini dikasih sakit lagi ya Allah. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Mantap dah ayat ini.
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Udah ini mau diapakan? Ente jomblo berkepanjangan disebut terus di SMK. La'allahum yarji'un. Bisa pakai minyak kayu putih, bisa kayu hitam, serah lah. Kayu kuning, kayu manis pun boleh. Siapa tahu belum nikah kurang manis, berendam gula. Atau kayu bakar, Abu Lahab. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Aku pasti, kata Allah, kasih kalian ujian. Mau ujian kecil ke ujian besar, tergantung kapasitas. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Coba diulang. Ini tulis besar-besar. Ustaz Adi nanti tuliskan yang rapi. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Oh, ini saya hapus dulu. Oh, al-ajru al-ajru ala qadril masyaqqah. Masya Allah. Menyimak Ustadz dari Los Angeles, California. Allah Akbar. Jauhnya dia sampai ke Amerika barang ini. Di sana jam berapa Kak? Dia Los Angeles sedang jam berapa? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan dari Allah tergantung tingkat kesulitannya. Ada orang dikasih ujian kecil, ya dapatnya kecil. Ujiannya besar, dapatnya besar. Kesabarannya besar, hadiahnya juga besar dari Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kalau antum dikasih ujian sama Allah, yang itu mungkin antum ngerasa, oh kok besar benar. Oh sekarang jam 4:39, menunggu asar. Oh Masya Allah. Berarti sore Kamis berarti. Masih Kamis beliau ya di Amerika ya. Alhamdulillah. Hai. Titip salam ya untuk orang-orang di sana ya. Bilang jangan nakal lagi gitu. Mimpi apa lah kawan-kawan? Ngajarnya di Pontianak dalam gang, sampainya ke California. Masih Kamis Ustadz. Iya kan? Kita udah Jumat, mereka masih Kamis. Oh, Allah luar biasa kan, hebatnya Allah tuh. Oh, ada yang Arab Saudi. Luar biasa. Jangan nakal lagi. Nanti itu ada kaosnya juga insya Allah. Sudah pernah ada kaosnya ya. Teman-teman, tolong garis bawahi kata-kata la'allahum yarji'un.
Allah tuh teman-teman kasih kita masalah tujuannya cuma satu ya, supaya kita balik. Karena dikasih susah itu paling mudah baliknya. Tapi kalau dikasih senang banyak yang tak lulus. Udah gitu aja, sederhana. Jadi hari ini belajar apa Ustaz? Dah, kalau dikasih masalah balik dah. Kalau dikasih masalah balik. Balik kak gitu ya. Baliklah, masa enggak? Ah, gitu. Coba diulang. Balik kak. Baliklah, masa enggak gitu. Ya, kalau orang kan bilang panik enggak, kita ganti. Kita bikin mana? Balik enggak? Baliklah, masa enggak? Bisa gitu Ustaz. Iya, bisa suka-suka ya. Konten kita seorang. Ya kalau enggak balik ke Allah, mau balik ke mana, Bos? Ayo jawab, mau balik ke mana? Ketemu sama manusia, kawan-kawan kita nunggu memang kita bangkrut. Nyaman kau kata dia, tunggu memang. Kau ngelola sama aku posting, ku rekam Instastory. Akhirnya bangkrut juga dia guys. Ada orang yang suka dengan masalah kita, Bos. Jadi balik kak? Baliklah Ustaz, masa enggak? Yang emak-emak tak paham apa diomongkan Ustaz ini. Oh BEM, barisan emak-emak Munzalan. Bisnis kena tipu, usaha dilarikan kawan, istri yang harusnya support malah caci maki. Mau apa tuh? Mau kemana lagi lah? Mana lagi? Balik kemana? Dia Rabbul Alamin. Maka Allah bilang, walanudziqannahum, kami pasti memberikan rasa kesusahan itu. Apakah rasa itu kecil? Apakah rasa itu besar? Apakah masalah itu kecil atau masalah itu besar? Tujuan cuma satu, la'allahum yarjiun. Kalau antum balik ke Allah dengan masalah kecil ataupun masalah besar, berarti antum sedang menunggu Allah yang turun langsung, dan Allah pasti akan berikan bantuan dan pengganti yang terbaik. Ustaz kok ngomong gitu semangat sekali? Saya ngalami betul. Sampai saya bilang gini, ngapa ndak dari dulu aku paham ini? Kata Allah, kalau kau paham dulu, kau tak bisa gak mau ngapa-ngapa. Nah, akhirnya saya diizinkan Allah untuk babak belur dulu, susah dulu. Tujuannya cuma satu, agar kita balik, come to Papa gitu, come to Allah. Kayak budak kecil, anak-anak puber tuh, kalau misalnya lagi suka sama seseorang, itu terus disebutnya. Giliran kena pangkong, kena kejar anjing, mamanya dipanggilnya mama gitu kan. Betul lah. Ada enggak yang kayak gitu? Pernah ingat enggak? Masih ada enggak yang kecil-kecil kayak gitu ya? Iya kan? Bilang kan bapak aku. Nah, fitrah aslinya kan itu siapa namanya anaknya Bang Kem? Azam. Tuh banyak laki-laki di situ tuh, yang ganteng-ganteng di situ. Tapi dia tetap balik ke bapaknya. Maka Allah pun teman-teman ngasih kita masalah itu satu ya. Allah bilang, aku tuh cuma mau satu ya. Mau apa? Mau kau balik. Masalahnya ada yang baliknya itu diantar teman-teman. Tidak pernah masuk masjid, sekali masuk langsung depan imam, offside. Pakai mobil lagi tuh, mantap. Ya, masya Allah. Pengalaman Ustaz, saya ngalami sendiri teman-teman. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Saya bilang, saya dulu kan ke masjid terus. Kenapa pula gara-gara bisnis jadi tak pernah ke masjid? Dulu saya kan sering baca Quran, kenapa sekarang jadi tak pernah baca Quran?
Allah cuma pengen satu, Dia pengen kita balik ke Allah. Udah gitu. Maka pertanyaannya, balik enggak? Balik enggak? Balik lah. Masa enggak? Suka tak suka teman-teman, kita pasti balik. Coba ulang. Dan baliknya sendirian. Apa? Baliknya sendirian. Kita balik sendirian. Tak bisa ngajak-ngajak orang, tak bisa juga maksa-maksa orang. Kita seorang memang yang nanti akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah. Maka masjid kapal Munzalan Mubarakah ini disetting, disiapkan untuk menjadi tempat kembali. Jadi kalau ditanya Munzalan sama dengan dua kata, tempat kembali. What is Munzalan? Tempat kembali. Dalam perjalanan menuju You Are Alone itu, teman-teman dibersamai oleh orang yang sevisi semisi, insyaallah berkumpul semuanya di Munzalan Mubarakah bersama para Ashabul Yamin. Munzalan Ashabul Yamin berkumpul, para perkumpulan orang-orang yang tadi tunduk dan patuh sama Allah, pengen bertaubat dan memperbaiki diri. Pada saat itu teman-teman, kita ngelihat, oh berarti orang-orang yang mau balik ke Allah nih ramai rupanya. Mudah-mudahan kalau ramai jadi semangat, walaupun sejatinya you are alone. Teman-teman sendirian. Tapi kalau ada kawan, mudah-mudahan tambah semangat. Kau kawankan aku ya. Kan kawan kita tuh teman-teman nanti akan nolong kita. Bisa jadi megangkan kamera kalau misalnya kita lagi bikin sesuatu. Bisa jadi dia megangkan motor kita pas kita mau nganok sesuatu. Ada saja fungsinya teman itu. Mengingatkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Walaupun nanti sejatinya ketika menghadapi ujian, interview, bahasanya kalau mau ngelamar kerja kan, kita di interview kan tidak mungkin bawa kawan. Kawan kita nunggu di bawah. Kita di interview. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Kita semuanya nanti itu akan diinterview oleh Allah, ditanya sama malaikat munkar nankir. Jadi kalau ditanya Munzalan apa Ustaz? Tempat kembali. Kembali kemana Ustaz? Kembali ke fitrah. Fitrah asli manusia. Udah sibuk kita kan mutar-mutar. Ustaz, kami harus meninggalkan pekerjaan kami. Enggak. Selama itu halal, thayyib, berkah, do it now. Lakukan aja terus. Bagaimana menghadirkan atau ruhiyah masjid ini ada di kampus. Antum jadi dosen, begitu azan berkumandang bukan cuma sebentar ya kita dengarkan dulu. Enggak, antum bilang sudah azan. Silakan yang laki-laki dan perempuan semuanya harus STW, sholat tepat waktu. Berarti antum membawa masjid ke universitas. Itu yang hak, itu yang benar. Laki-laki dan perempuan yang mahasiswa saya, kalau nggak bisa baca Quran nilainya saya kurangi. Antum punya hak, antum pasti dibully habis itu. Dosen ke guru ngaji? Saya guru ngaji yang berprofesi sebagai dosen. Mau ngomong apa? Gitu saja, mantap. Saya ini guru ngaji aslinya, cuma berprofesi sebagai dosen. Qadarullah tidak sengaja doktor S3 saya gitu. Gitu ngomongnya. Tidak sengaja. Jalan-jalan tuh udah dokter dah. Tidak sengaja padahal gitu. Iya. Mana ada orang yang tak berdosa kawan-kawan. Maka SMK ini jadi penyemangat, jadi reminder. Manusia ini dua warnanya, kalau tidak putih ya hitam. Ada episode putihnya, ada episode hitamnya.
Maka kalau teman-teman paham kita ini sendirian, kita dihisab Allah berdasarkan apa yang ya sudah teman-teman, lakukan sebaik-baiknya, lakukan sebanyak-banyaknya. Tadi saya bilang jahadu fina, kalau ada niat pasti ada jalan, kalau tidak ada niat pasti banyak alasan. Mau apa gitu saya jelaskannya. Tapi satu poin tadi yang saya pengen tekankan ke kawan-kawan semuanya, Allah kasih kita masalah, kasih kita ujian, Allah cuma minta satu. Allah minta kita kembali kepada Dia, itu aja Allah minta. Jadi Ustadz, dosa-dosa kita diampunkan tidak sama Allah? Insya Allah Kak, insya Allah Bang, dosa-dosa kita sebanyak apapun Allah ampunkan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah bilang jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, aku ampunkan semua masalahnya. Masalahnya teman-teman minta ampunnya kapan? Masih hidup atau sudah mati? Kalau masih hidup, peluang untuk diampunkan besar. Tapi kalau sudah mati, tak bisa minta ampun. Cuman mau istighfar dalam kubur. Inilah yang saya pengen tekankan hari ini buat kawan-kawan. Menyadari betul, berawal dari kata-kata you are alone. Kau sendirian saudaraku. Kau tak bisa maksa orang lain. Kau tak bisa merubah siapapun. Satu-satunya yang bisa kau rubah adalah dirimu sendiri. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Agar kita kembali. Jadi Ustadz, saya kan punya dosa Ustadz, terus nanti anak cucu saya keturunan gimana Ustadz? Allah lihat proses. Begitu kita berproses bertaubat, kita proses memperbaiki diri, kita berproses untuk minta ampun sama Allah, kita berproses untuk tidak mengulang kesalahan lagi. Mana tahu itu jadi wasilah, Allah kasih hadiah anak cucu keturunan kita justru yang beramal soleh, lebih hebat, lebih dahsyat daripada kita. Allahu Akbar. Harus yakin antum, harus percaya janji Allah hak. Mungkin orang tuanya tidak soleh, kita mungkin hari ini belum soleh teman-teman, tapi mana tahu anak cucu keturunan kita jadi orang yang lebih soleh daripada kita. Itulah buah kesabaran, itulah buah husnuzan, itulah buah dari proses. Antum nanam durian hari ini, makan hari ini ke? Enggak. Antum nanam durian hari ini, yang makan anak cucu keturunan sudah 20-30 tahun akan datang. Begitu juga kita hari ini saudaraku. Abang kakak nanam kebaikan hari ini, ikut masak-masak di praza, ikut berkemas-kemas masjid, nyedot-nyedot debu, sigit masih muda. Mana tahu kita 10-15 tahun akan datang jadi apa sih gitu, Allahu a'lam. Jadi orang hebat, jadi orang besar insyaallah. Doa. Bang Abu mimpi ke sekarang jadi pemilik bisnis nasi goreng Abu, pernah punya cita-cita gitu? Terbayang? Berawal dari apa Bang Abu? Nyuci piring di salah satu restoran nasi goreng. Maka teman-teman, semangat ini harus kita pahami dengan benar, harus kita kuatkan sekali lagi. Mungkin Allah belum nampakkan tanda-tanda itu sekarang dalam diri kita. Bisa jadi Allah kasihnya nanti untuk anak cucu keturunan kita. Amin, Allahumma amin. Saya pernah ngobrol-ngobrol gitu ya dengan keluarga-keluarga mama yang dari Sambas, bahasa-bahasa kampung gitu. Terus ceritanya gini, oh patut anak long sirus jadi ustadz ya, patut lah. Nih aki zaman dulu ya ustadz juga, tapi ya ustadz kampung daan masuk TV, menito masuk TV. Saya bilang daan muat wan. Do you understand? Yes. Pantas lah katanya Ustadz Lukman tuh jadi ustadz. Nah, ini akinya dulu dato-datonya dulu ustadz juga katanya. Merintis juga, merimba bahasanya, ngerimba. Jadi ini aki saya dulu asabikunal awalun itu pergi ke daerah Galing, pergi ke daerah mana tuh buka tanah, ngerimba, tahu ngerimba ya, buka lahan, babat alas. Buka tanah, habis itu bikin masjid, bikin kuburan.
bikin sekolahan. 3 yang dibuatnya, masjid, sekolahan, kuburan. Dan sampai sekarang masih ada 3-3-nya. Patut gaya, pantaslah begitu anak cucunya. Ini akhirnya kan kata orang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya kalau di tanah, kecuali buah di tepi sungai, jatuh aja nih langsung. Nggak, supaya itu nggak terlalu serius. Saya tawarin ini hari Jumat antum makan-makan, kan udah siap dan ntar lagi kok. Panitia ada kode-kode. Energi beramal soleh Ustaz, oke. Pasti ada yang bahagia nih hari Jumat ya. Nggak sia-sia lah pokoknya. Jadi teman-teman semuanya, saya, abang, kakak, teman-teman bilang makasih Ustadz ilmunya, makasih Ustadz ilmunya. Justru saya nih teman-teman berterima kasih karena abang kakak juga mau belajar di sini. Kan ilmunya dari abang kakak juga. Saya juga ya aneh rasanya kalau ngomong seorang gitu, tak ada yang dengarkan, tak ada yang ngeliput. Terus saya ketawa-ketawa seorang. Anda bilang berat masalah Ustaz. Aduh, ngapus Ustaz. Nah, jadi kita hari ini ya kan bisa jadi buah dari kerja orang-orang zaman dulu. Maka apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi buah juga untuk masa akan datang. Itulah yang disebut dalam pepatah bahasa Arab, nagrisu liman ba'dana. Kita menanam untuk orang sesudah kita. Azam, kecil gini, rekam ya nih. Zaman-zaman dia tergolek-golek ini. Nanti suatu saat dia melanjutkan video ayahnya, video abinya. Kami masih memulai. Bapaknya kan kita baru mulai. Udah 20 tahun akan datang masih baru mulai juga. Berarti tidak habis-habis. Yes, tidak habis-habis. Jadi kita sedang menanam untuk orang sesudah kita. Tapi sebenarnya teman-teman, percayalah, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Jadi kata-kata you are alone ini teman-teman semuanya, engkau sedang sendirian itu, engkau mempersiapkan sebenarnya untuk dirimu sendiri. Engkau bersedekah untuk dirimu sendiri. Engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali padamu. Itu maksudnya you are alone. Tidak ada yang tumpah ke orang lain teman-teman. Kau jaga kata-katamu, kau jaga pandanganmu, kau jaga mulutmu, kau jaga tanganmu, kau jaga lisanmu, kau jaga kakimu. Sebenarnya engkau sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Karena nanti engkau akan sendirian diinterview oleh Allah, ditanya oleh Allah. Engkau sedang susah, engkau sedang punya masalah, nanti pun di akhirat kau juga sendirian kata Allah. Tidak ada yang percaya sama saya Ustaz, tidak ada yang mau dengarkan omongan saya Ustaz. Semua orang menjauh Ustaz. Memang kau sejatinya sendirian kata Allah. Datang tak engkau kepadaku? Balik tak kepadaku kata Allah? Mau balik tak? Balik tak? Balik. Masa enggak? Ayo abang kakak, balik. Balik. Nah, kalau udah kayak gini kan rasa tenang ya. Begitu ingat, oh Allah Maha Pengampun, dah semangat lagi kita. Allah Maha menaikkan rezeki, Allah Maha membukakan pintu rezeki, Allah yang menaikkan imun, Allah yang membuat kita sehat, Allah yang bikin kita bahagia. Oh, jadi semangat lagi kita. Kalaupun nanti kita mati teman-teman, kita sudah punya power bank, kita sudah punya bekal, ada sesuatu yang kita bisa bawa balik menghadap Allah. Persiapkan dari sekarang. Jelas kira-kira teman-teman? Saya tidak tahu poin-poin mana yang teman-teman ambil, tapi saya pengen sampaikan hari ini, you are alone. Kau sendirian. 2 aja yang kita bawa balik. Apa sayang?
Tidak. Dia lagi ngerekam dan screenshot. Suatu saat saya akan duduk di situ. Oh iya, amin, Allahumma amin. Menikahkah kita, sendiriankah kita jomblo, tetap saja you are. Jadi yang sudah nikah juga jangan GR. Kau sendirian kok. Apa yang belum gitu maksud saya. Kira udah selesai Ustaz nih, masih gak kena kinca gitu nih. Jadi dah habis Ustaz, dah cukup dah. Jadi semoga materi hari ini menyemangati kawan-kawan dan membuat kita semuanya tambah semangat. Begitu ingat dosa, kita jadi tambah semangat untuk beramal soleh. Wah gitu. Mana ada orang tak punya salah, mana ada orang tak punya dosa, mana ada orang tak punya aib, mana ada orang tak punya kekurangan. Nabi Muhammad SAW istighfarnya satu hari minimal 70 sampai 100 kali. Kalaulah baginda Rasulullah juga beristighfar, rajin beristighfar, kita juga harus tambah semangat. Semoga teman-teman, mudah-mudahan ya, kita tetap bisa terus ada di jalan kebaikan ini. Jalan di jalan yang baik, tetap tunduk dan patuh sama Allah. Ini gambaran yang bagi saya sangat menghibur hati saya, sangat membesarkan hati saya. Inilah gambarnya hari ini kawan-kawan. Mana gambarnya? Nah, tolong diposting Ustadz. Oke. Nanti kita posting ya. Bismillah. Tunduk dan patuh. Abang kakak, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua sendirian menghadap Allah, kita semua sendirian mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tapi selama kita tunduk dan patuh sama Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jazakumullah khairan, matur nuwun sangat. Barakallahu fikum. Berkah selalu, mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Tolong doakan saya, tolong doakan istri saya, Bunda Uung, tolong doakan anak-anak saya, adik-beradik saya, keluarga saya, orang tua saya, Wawa dan Ibu yang ada di Lampung. Tolong didoakan terus. Insya Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami, saya juga akan terus mendoakan abang kakak semuanya dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, dan selalu dijaga dalam ketaatan istiqomah sampai jannah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selama kita tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun sedetik. Berkah selalu. Makasih banyak abang kakak. Nanti yang mau dapat kaos You Are Alone, bisa lihat SMK Merch ya, tengok di situ banyak quotes SMK yang kita bikin. Mudah-mudahan jadi dakwah, jadi kebaikan, jadi kemaslahatan. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.